Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya dan semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Pada pembahasan kali ini saya akan menerangkan tentang laporan keuangan yang dikonsolidasi, yaitu hubungan perusahaan induk atau disebut juga dengan PI dan perusahaan anak atau disebut juga dengan PA dalam mata kuliah akuntansi lanjutan. Masalah akuntansi dalam penggabungan badan usaha ini biasanya ada dua prosedur pencatatan akuntansi ya. Yang pertama itu penggabungan badan usaha atas dasar pembelian, yaitu by purchase. Ini adalah jika suatu kombinasi usaha dianggap suatu pembelian, maka harta yang diperoleh dalam transaksi penggabungan harta itu dicatat dalam pembukuan atas dasar harga perolehan. Kemudian yang kedua, penggabungan badan usaha atas dasar penyatuan kepentingan atau by pooling of interest. Itu adalah jika suatu kombinasi usaha dianggap sebagai pooling of interest, maka pencatatan harta kekayaan yang diperoleh dari badan usaha yang bergabung harus diteruskan pada buku-buku badan usaha yang memperoleh aktiva tersebut. Nah, untuk kelancaran operasional dan perkembangannya, biasanya suatu perusahaan perlu ya untuk menguasai perusahaan lain. Supaya apa? Ini supaya dapat mengendalikan. Jadi ini bisa dilakukan melalui pemilikan saham. Nah, biasanya membeli saham itu 50% terhadap perusahaan lain ya. Agar bisa melakukan perkembangan atau kelancaran dalam operasional perusahaannya, membeli saham orang lain sebesar 50%. Nah, kemudian kita bahas tentang perusahaan induk dan holding company. Perusahaan induk atau parent company ini adalah perusahaan yang memiliki sebagian besar dari seluruh saham yang beredar dari perusahaan lain, sehingga berhak untuk mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan lain tersebut. Nah, tadi ya, kalau kita ingin mengembangkan perusahaan kita, kemudian kita membeli 50%-nya saham perusahaan lain, sehingga apa, bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, holding company itu adalah suatu perusahaan yang dibentuk dengan tujuan khusus, yaitu untuk memiliki saham-saham dan mengendalikan operasi perusahaan lain, di mana pendapatannya berupa dividen dari seluruh saham yang dimilikinya. Jadi holding company ini perusahaan yang memiliki saham-saham perusahaan lain. Kemudian yang ketiga, ini ada perusahaan anak atau subsidiary company. Itu adalah perusahaan yang manajemen dan operasinya dikendalikan baik oleh perusahaan induk ataupun holding company. Apa sih hubungan afiliasi dengan hubungan antara PI dan PA, ya, perusahaan induk dan perusahaan anak? Nah, ini adalah controlling interest, yaitu perusahaan yang memiliki sebagian besar dari atau seluruh modal saham perusahaan anak, dan pemilik saham selebihnya disebut minority interest, yaitu sebagian kecil dari bunganya ya. Kemudian yang kedua itu adalah wholly owned subsidiary, adalah controlling interest yang memiliki seluruh modal saham perusahaan afiliasinya. Pencatatan investasi perusahaan anak itu biasanya ada 3. Yang pertama adalah pembelian langsung, di mana investasi dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu sebesar jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut. Kemudian yang kedua, ditukar dengan aktiva lainnya, di mana investasi dicatat sebesar harga pasar daripada aktiva yang diserahkan. Yang ketiga, ditukar dengan surat berharga, di mana dicatat sebesar harga pasar dari surat berharga yang disarankan. Ini ada contoh ya, kita menggunakan penggabungan badan usaha secara merger atas dasar pembelian PT Aku memperoleh aktiva bersih PT Dia. Nah, melalui penggabungan dengan metode pembelian atau purchase, maka seperti berikut ya.
PT Dia itu neracanya adalah aktivanya ada kas, piutang bersih, persediaan, tanah, bangunan bersih, peralatan bersih, dan hak paten. Dengan nominal bisa dilihat kasnya itu adalah 50 juta untuk nilai buku, nilai wajarnya 50 juta juga. Kemudian piutang bersihnya 150 juta untuk nilai buku, nilai wajarnya 140 juta, persediaan 200 juta nilai buku, nilai wajarnya adalah 250 juta. Tanahnya 50 juta nilai buku, nilai wajarnya 100 juta, bangunan bersihnya 300 juta, nilai wajarnya 500 juta. Kemudian peralatan bersihnya 250 juta, nilai wajarnya 350 juta. Hak patennya nilai wajar 50 juta, maka diperoleh total aktivanya adalah 1 miliar untuk nilai bukunya, nilai wajar adalah 1 miliar 440 juta. Kemudian terdapat pasifa atau kewajibannya, ada hutang usaha ya, nilai bukunya 60 juta, nilai wajarnya 60 juta. Wesel bayar 150 juta nilai buku, 135 juta nilai wajarnya, kewajiban lain-lain 40 juta. Nilai buku, nilai wajarnya adalah 45 juta. Nah, di sini ada total kewajibannya maka 250 juta. Untuk nilai buku, nilai wajarnya adalah 240 juta. Kita kurangi ya nilai bukunya, aktivanya kita kurangi dengan kewajiban, maka diperolehlah nilai bukunya 750 juta, sedangkan nilai wajarnya adalah 1 miliar 200 juta. Nah, maka PT Aku itu membayar 400 juta tunai dan menerbitkan 50 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000, kemudian nilai pasarnya adalah 20.000 per saham. Untuk memperoleh aktiva bersih PT Dia, maka kita bisa buat ayat jurnal pencatatan penggabungan dari PT Aku itu adalah di kredit ada kas ya sebesar 400 juta karena membayar ini dalam bentuk tunai ya 400 juta, kemudian sahamnya 500 juta, dari 50.000 kita kalikan dengan nominalnya 10.000, kemudian ada tambahan modal yang disetor sebesar 500 juta. Nah, di debit ada investasi PT Dia sebesar 1 miliar 400 juta. Kemudian untuk mencatat penerbitan 50 lembar saham biasa dengan nominal 10.000 ditambah dengan uang kas 400 juta dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian, maka jurnalnya seperti ini ya. Kita lihat dulu atau kita cari dulu goodwill-nya. Goodwill-nya itu 200 juta. Dari mana? Kita lihat dari selisih antara nilai wajar aktiva. Ya, nilai wajar aktiva tadi kita sudah hitung adalah 1 miliar 400 juta. Kemudian kita kurangi dengan yang nilai aktiva yang wajar ya, yaitu 1 miliar 200 juta. Maka kita peroleh goodwill-nya selisihnya adalah 200 juta. Kemudian sesuai dengan prinsip akuntansi, kalau goodwill itu yang timbul sebesar 200 juta ini nantinya harus diamortisasi. Jurnalnya, kasnya ada 50 juta, piutang bersihnya 140 juta, persediaannya 250 juta, tanahnya 100 juta, bangunan 500 juta, peralatan 350 juta, hak paten 50 juta, kemudian ada goodwill 200 juta. Di kredit ada apa? Ada hutang usaha 60 juta, wesel bayar 135 juta, kewajiban lain-lainnya ada 45 juta, dan investasi pada PT Dia itu 1 miliar 400 juta. Nah, kemudian untuk cara yang kedua itu adalah penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Nah, apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu pooling of interest, maka badan usaha yang perlu dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk perusahaan dengan satu atau beberapa anak perusahaan. Ilustrasinya itu kita bisa lihat. Nah, ini ada neraca saldo ya. PT Bunga dan PT Mawar. Nah, PT Bunga aktiva lainnya ada 750 juta, PT Mawar 290 juta. Kemudian ada beban-beban ya. PT Bunganya 150 juta, PT Mawarnya 60 juta. Maka kita lihat totalnya ya, untuk PT Bunga debitnya 900 juta, PT Mawarnya 350 juta. Kemudian
Ada modal saham ya dengan per lembar 10.000, yaitu 500 juta untuk PT Bunga, PT Mawarnya 200 juta. Kemudian ada laba ditahan, PT Bunganya 200 juta, PT Mawarnya 50 juta. Kemudian ada pendapatan 200 juta PT Bunga, 100 jutanya PT Mawar. Maka kita peroleh total kreditnya 900 juta untuk PT Bunga, 350 juta untuk PT Mawar. Apabila PT Bunga bermaksud untuk menggabungkan diri dengan PT Mawar, maka penerbitannya 22.000 lembar saham biasa dengan nilai 10.000 untuk memperoleh aktiva tetap PT Mawar, di mana dalam hal ini identitas PT Bunga tetap atau tidak akan ada perusahaan yang terbentuk. Maka pencatatan yang dilakukan di dalam pembukuan PT Bunga itu adalah di kredit ada modal sahamnya sebesar 720 juta, kemudian ada laba ditahannya 230 juta, pendapatannya 300 juta, di debit ada aktiva lain-lain sebesar 1 miliar 40 juta dan beban-beban sebesar 210 juta. Nah, dari kedua metode tadi ya kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa apabila penggabungan perusahaan dengan menggunakan metode buy purchase, maka harta kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilan tersebut ini bisa dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya. Nah, penilaian kembali. Sebaliknya, jika modal saham dicatat dengan jumlah yang sama, hal ini bisa mendorong untuk diakuinya adanya aktiva tidak berwujud ya atau goodwill yang merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian interest perusahaan pengakuisisi ya atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi. Tapi apabila penggabungan badan usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan pooling of interest, maka jumlah harta, hutang, dan hak para pemegang saham yang dilaporkan perusahaan-perusahaan yang penggabungan itu bisa kita lihat dari contoh tadi di atas. Nah, baik, sudah selesai ya. Itu saja penjelasan saya mengenai materi pertemuan kita yang ke-13. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa diaplikasikan di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan. Jika ada yang belum paham bisa isi form diskusi ataupun di form chat. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.